Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Marliana, kelas 12 TKP 1. Saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh kasus tindak pidana dan tindak perdana. Contoh kasus tindak pidana adalah pencurian, narkoba, dan perampokan. Cara penyelesaiannya, tindak pidana adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penuntutan, pembaca dakwaan, eksepsi. Pembuktian adalah tahap yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pembacaan surat tuntunan dan pledoi atau pembelaan. Contoh kasus tindak perdata yang pertama, hukum perkawinan. Hukum perdata yang pertama yang tidak kalah penting dan seru adalah hukum perkawinan. Dalam sebuah perkawinan terdapat hukum yang mengatur antara suami istri. Peraturan hukum perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara garis besar, status hukum perkawinan memiliki hukum yang tidak kalah penting. Di antaranya mengatur tentang pernikahan dapat dilakukan berdasarkan hukum agama. Perkawinan akan didasarkan atas persetujuan. Aturan batas usia minimal menikah pada perempuan berusia 16 tahun, pada laki-laki berusia 19 tahun. Yang kedua, hukum waris. Contoh hukum perdata yang tidak kalah hangat diperbincangkan adalah hukum waris. Di dalam hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan seseorang kepada anak-anaknya, di mana aturan hukum waris ini akan mengatur tentang hal wasiat yang berhak menerima dan menolak warisan, hak mewarisi menurut undang-undang, dan perihal pembagian waris. Yang ketiga, hukum kekeluargaan. Siapa yang menyangka jika hukum kekeluargaan pun juga memiliki aturan hukumnya? Pasti kamu pun juga tidak memahami dan menyadari seperti apa sih hukum-hukum tersebut. Contoh hukum perdata kekeluargaan ini nantinya akan mengatur hubungan dalam kekeluargaan dan mengatur hubungan kekayaan yang telah dimiliki. Hukum yang akan luas biasanya akan menyangkut hukum keturunan, kekuasaan orang tua, perwalian, pendewasaan, dan orang hilang. Cara penyelesaian hukum tindak perdata adalah kompetensi relatif, kuasa atau wakil, perkara gugur, putusan verstek, tangkisan atau eksepsi, pencabutan surat gugatan, perubahan atau penambahan gugatan, dan perdamaian. Soal kedua, mengapa kasus tersebut kamu kelompokkan sebagai tindak pidana dan tindak perdata? Karena tindak pidana merupakan serangkaian hukum tertulis di mana di dalamnya mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dengan adanya sanksi tertentu bagi pelanggar. Sedangkan tindak perdata merupakan serangkaian hukum yang mengatur kepentingan perseorang antara hubungan individu satu dengan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.